love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kabar jodoh. Jadi ini general ya. Nih, untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan tarot untuk membaca dan meramalkan situasi. Aku juga menggunakan bantuan oracle card. Terus aku juga mengartikan aura-aura yang datang di sini, warna-warnanya. And then I see with my vision. Sometimes visionnya juga datangnya random, jadi ada banyak pesan-pesan yang disampaikan, kadang-kadang harafiah, kadang-kadang metafora. So gini, setiap individu yang nonton, walaupun ini kita bacanya bareng-bareng, pasti pesan yang nyampe untuk setiap individu beda-beda. Untuk kalian yang mau claiming energi healing yang aku berikan itu cukup dirasakan saja, diterima. Kalau misal kamu ngerasa ngantuk, ngerasa matanya udah sayu-sayu, itu berarti energi healingnya bekerja. And then, jadi gini, sebelum claiming energi healing, fokuskan untuk releasing apapun itu yang membelenggu diri kamu, apapun yang bentuknya negatif. Release-nya kemana, buangnya kemana, ke semesta boleh, ke tanah boleh, kemanapun. Jadi ibaratkan kayak kamu tarik tuh gumpalan-gumpalan yang menyakitkan dari badan kamu, ditarik, kamu hempasin aja ke tanah gitu. Atau meminta tolong dan bantuan dari semesta untuk dihilangkan. So, setiap individu caranya beda-beda. Kalau aku jelasin nanti akan panjang, jadi kita langsung move aja ke readingan kabar jodohnya. Nanti ini adalah general, perlu diingat beda sama back card, dimana siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Aku lihat dulu energi kamu saat ini. There's spread guide, angel one power like God and goddesses. Give information and protection to sister people who watch this video, who click on this video card. Tell me about their card energy right now. I just need like two or three card. Their current energy. People who watch this video. Thank you. Oke, di sini ada energi Leo, ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising ya. Karena setiap orang chartnya beda-beda. Oke. Di sini aku ngelihatnya kalian sedang membutuhkan sebuah kehangatan, but at the same time, di waktu yang sama, kalian membutuhkan freedom. Jadi, bisa dibilang, aku ingin merasakan dimiliki atau mempunyai seseorang, tapi aku juga butuh kebebasan. Energinya seperti itu. Cuman kalau ngomongin soal the Five of Pentacles, ini selalu ngerasa ketakutan diabaikan, ketakutan diabandoned. Untuk beberapa dari kalian pernah ada trauma di masa lalu yang dimana kalian diabaikan atau tiba-tiba di ghosting, tiba-tiba di hempaskan lah gitu. Jadi Pentacles sendiri ini keadaan dimana kamu sedang mencari. Dari sini aku ngeliatnya mencari sebuah kenyamanan. Cuman untuk beberapa dari kalian memang masih dalam fase aduh aku nyari apa ya, aduh aku nyari apa yang pas buat aku gitu. Dari The Strength sendiri ini adalah energi orang-orang yang sebenarnya punya jiwa-jiwa yang berani, jiwa-jiwa yang kuat. Cuman energi The Strength itu sometimes kekurangannya adalah kurang untuk memahami kalau dirinya berani. Jadi punya keberanian tapi kadang-kadang juga ada ragu sama diri sendiri. Di sini juga takut untuk fragile, takut untuk rapuh, takut untuk takut untuk menurunkan pagar, takut untuk menurunkan sesuatu hal yang bisa membuat dirimu aman. Jadi kalau love it's about gimana cara kita untuk jadi vulnerable, gimana cara kita untuk bisa jatuh cinta. Cuman ini ada rasa takut untuk jatuh, takut untuk sendiri, takut untuk merasa di kedinginan, but jadinya keberanian itu karena banyak ego-ego atau banyak pola pikir yang menghambat
akhirnya keberaniannya itu nggak muncul. Ini untuk beberapa dari kalian. Untuk beberapanya lagi adalah saat ini sebenarnya butuh sebuah passion dalam kehidupan. Jadi yang dicari kadang-kadang ada mistaken atau ada salah paham. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah passion, tapi yang dicari malah nyari ke seseorang. Juga kalau dari sini sebenarnya kekuatan kamu bisa menghilangkan di sini ketakutan dan keraguan atau rasa-rasa yang timbul karena trauma-trauma di masa lalu. So, aku bakal lihat energi message from your higher self. Dear Spirit Guide, Angel from Power like Having a Sus, summon my ghost so I can speak the truth. Give permission and protection to the people who watch this video. Tell me about message from their higher self. Ada sebuah untuk keadaan 1-2 orang di sini yang sudah mulai memahami worth atau memahami harga dirinya sendiri. Ini sudah mulai meninggalkan sesuatu yang chaos ya, sesuatu yang sebenarnya kemarin-kemarin itu merugikan. Ada Horus Cosmic Getaway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miracles chains are occurring. Pikiran kamu adalah kekuatan terbesar. Jadi, saat kamu berpikiran positif, akan hasilnya positif. Tapi kalau pikirannya negatif, akan negatif. Di sini ada sebuah perubahan yang bisa dibilang ini perubahan yang tidak terduga. Miraculous change itu sesuatu keajaiban. Jadi, kalau dari Cosmic Getaway, ibaratkan ya, yang tadinya hidupnya monoton, tiba-tiba ada sebuah pintu rahasia yang terbuka. Akhirnya saat kamu berjalan nih menuju pintu tersebut atau membuka pintu tersebut, banyak hal-hal keajaiban yang ada dalam hidup. Tapi untuk mendapatkan itu kan harus punya keberanian untuk membuka gitu. So I'm going to see message about your love life. Sini ada forgiveness. Okay. Stop focusing your energy on the past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Ini konfirmasi kamu membuat realita kamu dari apa yang kamu pikirkan. Udah harus stop fokusin sama apa yang kemarin. Okay, aku bakal lihat energi si jodoh. There's great guide, angel from power like that, and sus. Energi jodohmu saat ini. Oke. Ada the sun. Kamu bisa dealing sama energinya Leo atau Aries. But this person is very ambitious, positive. Dia juga enjoying life kalau aku lihat energinya saat ini. The sun itu energi life force ya. Jadi jadi cukup aktif ya bun orangnya. Energinya saat ini oke. Ada sisi sensitif, ada sisi roughnya juga. Oke. Sedang menikmati kehidupan, menikmati in love with life lah, jatuh cinta sama kehidupan. Cuman dari The Emperor ini kayak konfirmasi kalau dia penuh dengan ambisi ya orangnya. Terus juga keadaannya sih saat ini sedang stabil, bisa dibilang secara emotion, secara mental, secara kepercayaan, faith, rasa percaya sama yang di atas, sama masa depan, semuanya stabil. And then apa tentang realitanya, spirituality-nya juga stabil. I see this person is juga orang yang terbiasa bisa kayak ramalan-ramalan seperti ini atau zodiak. Dia juga cukup menyukai untuk ramalan-ramalan tersebut. Dia bukan tipe orang yang asing ya untuk divination atau ramalan-ramalan seperti ini. And then
Aku lihat berusaha untuk membalancing sisi masculine and feminine, cuman memang yang didominan di sini kan energi masculine, which is dia fokus ke kerjaan dan karir. And then let's see ya di sini secara energi. Untuk kalian yang feminine, kamu berhubungan atau jodoh kamu energinya saat ini sedang dalam fase di puncak kejayaan. Dalam konsep karir atau dalam konsep finansial, dia puncak kejayaan dan dia adalah orang yang solid. Kalau kamu nanya solid itu kayak apa, ibaratkan kayak batu lah. Kita anggap batu, dia mau berada di tumpukan jerami, dia akan tetap jadi batu. Dia berada di air, dia jadi batu. Jadi dia bukan tipe orang yang terpengaruhi gitu. Bisa konsepnya ego juga sih, cuman untuk beberapa dari mereka, kebanyakannya bukan ego ya, ini lebih seperti stabil aja. I see, ini energinya spiky. Means kalau misalnya aku ngeliat energi spiky, orangnya antusias banget, semangat banget dia. Kalau aku lihat di sini rajin olahraga, rajin berkegiatan lah kalau aku lihat. Untuk kalian yang maskulin, kalian berhubungan sama sosok orang yang sedang merasakan cinta, merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan, feel very compassion, sangat tulus banget. Dari Queen of Cups, kamu bisa dulu sama Pisces, Scorpio, Cancer. Lagi merasakan sensitifnya, sisi sensitif. Makanya kalau ibaratkan gini, kita anggap kayak ini cangkang kepiting ya. Si kepiting kan luarnya tuh keras ya, tapi dalamnya tuh lembut and sweet and soft. Cuman kalau dia tipe orang yang seperti itu, luarnya keras banget, tapi dalamnya tuh sangat soft. So aku bakalan confirm ya message dari higher self-nya dia. Message from their higher self. Message for the people who watch this video. The Mother Mary, love and peace, let go of the need to be right, just peace, mother healing is possible at this time. Jadi sarannya adalah berdamailah sama keadaan, berdamai sama situasi, berdamai sama masa lalu. Kita gak harus jadi orang yang benar untuk jadi baik. Jadi pilihlah kedamaian. Okay? Maksudnya bukan berarti kayak kamu mengiyakan kesalahan, enggak. Kita enggak selalu harus memenangkan sebuah argumen, memenangkan sebuah kompetisi untuk jadi orang baik. So, ini energinya, so aku bakal lihat tentang love message from this person. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claim, it simply allows and give. Jadi, belajar untuk tidak possessive. Let there be closeness between you. Jadi, belajar untuk dekat, tapi juga menghargai space. Jadi, jangan jadi seseorang yang egois ya. Kayak seluruh waktunya dia hanya untuk dirimu. Enggak, love never claims, karena cinta itu bukan saling mengklaim, cinta itu dirasakan. Oke, dan dikasih secara ikhlas. Oke. Aku bakal lihat keadaan dia saat ini. So there's great cat, angel, fun power like that, goddesses. So the first time I'm going to say about who is this person first. Jodoh. Just bright cat, angel, fun power like that, goddesses. The one for the people who watch this video. Okay, there's a Nine of Pentacles di sini. Dia adalah sosok orang yang nyaman sama dirinya sendiri. Oh, there's a Strength. Okay, this person. Untuk kalian yang kayak untuk beberapa dari kalian udah kenal sama orang ini sih. I see this person lagi menimbang. Who is this person?
Oke. Um, hmm, ini bisa ada perbedaan usia ya antara kamu sama dia. Bisa kamu yang lebih tua atau dia yang lebih tua. But dia mempunyai kenyamanan finansial yang dia bangun sendiri, which is dia orang yang super mandiri ya. Dia bukan tipe orang yang bergantung secara finansial sama orang lain. Dia adalah sosok orang yang mengutamakan kenyamanan dalam kehidupan, jadi terlihat dari style pakaiannya dia bukan tipe orang yang berpakaian minim-minim, berpakaian yang sempit-sempit atau berpakaian yang zaman sekarang banget. But dia cukup apa ya, moderate, modest. Jadi pakaiannya sopan banget gitu kalau aku lihat. Jadi suka pakai baju yang gombrong-gombrong gitu. Dari energi kita bahas soal zodiak dulu ya. Di sini ada Taurus, ada Libra, ada Pisces, but also there's Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, also juga ada Leo. Cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Dia orang yang bisa dibilang extrovert sih sebenarnya. Dasarnya ya dia mampu untuk berteman sama siapa aja, mampu untuk terbuka. Dia tuh tipe orang yang gampang buat membaurkan diri, berbaur. Kalau dari the page of one sendiri, bukan berarti dia itu berpakaian yang sopan tapi nggak stylish, tapi cukup stylish. Cuman aku ngeliat di sini ada sisi dia yang terlihat seperti tidak mau untuk dikekang, tidak mau untuk settling down. Dari sini aku lihat dari kalau siapanya ya, kalau ada The Empress, if you dealing sama energi feminine, dia energi feminine banget. Dia orang yang keibuan, orang yang care banget, terus juga pakaian dan cara bertutur kata, sorry. Cara berpakaian sama bertutur kata kan sopan, tapi kayak tahu gitu menempatkan diri. Jadi dia bisa jadi apa aja. Kamu mau jadi temannya dia bisa, mau jadi pasangan bisa, mau jadi apa bisa gitu. Kalau dari The Empress sendiri orang yang penuh dengan abundance, jadi dia tidak pernah kekurangan, selalu punya blessing lah kalau aku lihat. There's a person yang cukup powerful. Kalau misalnya kau berhubungan sama maskulin, kalau kamu nanya siapa, dia adalah sosok orang yang cukup nyaman sama energi femininnya dia. Jadi dia bukan tipe maskulin yang toxic ya, yang harus semuanya berbau maskulin, enggak, but dia selalu embracing sisi femininity-nya. Jadi kayak misalnya dia tahu menghargai perempuan seperti apa, dia tahu untuk energi feminin itu kayak gimana, cinta kasih itu seperti apa, orangnya seperti itu. To be honest, di sini dia lagi kebingungan keadaannya. Ada sedikit opsi atau sedikit tantangan soal memilih. But kalau dari itu Pentacle, kalau nanya siapa, ini ada jarak antara kamu sama dia. Ini bisa jarak yang harafiah ya, kalau aku lihat. Let's see. Atau memang ya distance saja, tidak dekat yang secara dramatically dekat gitu loh, yang setiap hari ketemu atau setiap hari komunikasi. Dari I see di sini soalnya ada infinity symbol, which is ini sesuatu yang kok dia lagi gitu loh keadaannya. Jadi kalau keadaan yang selalu kayak muter gini, kemanapun kamu pergi ada dia lah gitu, entah itu secara harafiah keberadaannya ada atau secara entah teman kamu ngomongin dia atau segala macam gitu. Oke, aku bakalan konfirmasi ke kabarnya dia ya. Aku bakalan tetap pakai ini sih. Dear Spirit Guide, Angel if empowered like God, says, I will say my ghost so I can speak the truth. Kabar jodohnya. What this person do? This person energy right now. Jodoh. Lagi in love.
of Swords. Jodohnya, kabarnya gimana? Happy. I see this person happy, juga lagi ngerasa cinta-cintaan, gemes-gemesan kalau aku lihat. Dari sini, kabarnya sebenarnya tidak ada banyak drama-drama dalam kehidupan yang aku lihat ya. Dramanya dia paling about emosi dia yang tidak stabil. Cuman ini dari Page of Cups itu menunjukkan kalau saat ini sedang baper, sedang merasakan sesuatu emosional lah, lagi keadaannya lagi emosional. But the Queen of Swords itu nunjukin soal keadaan yang pasti. Jadi kebahagiaan yang dia punya itu kebahagiaan yang pasti. Ada satu source atau satu sumber yang membuat dirinya bahagia. Jadi walaupun ada masalah, karena satu sumber itu adalah sumber yang pasti, jadi tidak masalah ada masalah pun. Jadi dari The Page of Pentacle, aku ngelihatnya banyak opportunity yang termanifestasikan lah untuk dia. Cuman dari The Sun sendiri ini energi orang-orang yang cukup apa ya, ya udahlah, kehidupan ini dinikmatin aja gitu. Yang aku bilang ini konfirmasi lagi aktif banget. Cuman if you see white horses di sini, white horse-nya ke sini sama ke sana. Jadi ada keadaan dimana reminiscing about the past ya dia masih ada di fase dimana kadang-kadang masih mikirin soal masa lalu, tapi energinya tetap berjalan ke depan gitu. Masih kalau aku lihat di sini masih terdorong lah, semesta mendorong dia untuk masa depan. So tell me about this person current situation, situasinya saat ini untuk sekitaran. Kalau aku lihat, if there's a seven of wands di sini, ini ngomongin soal lingkungan yang memaksa dia untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Lingkungan-lingkungan yang nge-push dia juga untuk membuat prinsip. Aku ngeliat dari The Ace of Wands, dia lagi banyak project, lagi banyak yang dia kerjain, terutama ini untuk kalian yang berhubungan sama orang-orang yang bekerja di creative industry. Lagi banyak peluang-peluang. The Ace of Wands itu sesuatu energi kreatif but also spiritual. Jadi ada yang bisa saja mendapatkan spiritual awakening, ada yang mendapatkan enlightenment, ada yang mendapatkan ilham, ada yang mendapatkan juga peluang-peluang untuk karir gitu. Okay, current situation about this. Why the Three of Swords is here? Okay. Okay. Kalau about love life yang aku lihat di sini, ada sebuah momen dimana yang tidak sesuai sama ekspektasi, karena tadi dia, yang tadi aku bilang ini hanya mengutamakan emosi sesaat saja gitu. Jadi ada rasa kecewa di percintaan, ada rasa ya kok gini gitu. Cuman aku tidak melihat ini berlarut ya, karena balik lagi dia masih ada satu sumber kebahagiaan yang kalaupun love life-nya berantakan, gak masalah lah, karena satu sumber kebahagiaan ini tetap stabil. But the King of Wands di sini planning about the future, yang aku lihat ini oke banget nih orang. Bertanggung jawab sama keadaannya dia, bertanggung jawab sama kerjaan dia juga bertanggung jawab sama orang-orang yang dianggap prioritas dalam kehidupan atau bisa keluarga. Judgment, kamu juga bisa berhubungan sama energi Scorpio and Aquarius. Di sini juga bukan tipe orang yang kalau kan ada tuh kalau kecewa and then butthurt. Jadi kayak kalau kecewa akhirnya dia gaslighting, dia enggak. Kalau waktu dia kecewa atau tidak ada sesuatu hal yang tidak berjalan sesuai harapan dia lah, dia itu orang yang tipe berkontemplasi gitu. Oke, pasti Tuhan
memberikan takdir ini karena ini gitu. Jadi dia mampu untuk bisa berkontemplasi. Just good. So, kenapa aku ngos-ngosan ya? Aku bakal lihat pesan dari Oracle cards. This is Romance Angel. Message for the people who watch this video about Romance Angel. From Romance Angel. Separation, time apart from your partner is on the horizon. Yang aku bilang ini sih ada jarak antara kamu sama dia. Ada chemistry, there's a strong magnetic attraction in here. If you see magnet, sama kayak magnet kan, walaupun dijauhin akan ketarik lagi gitu loh. Jadi kalau aku lihat ya, fase dari kamu untuk beberapa dari kalian kayak udah pernah papasan tapi kayak lepas and then balik lagi gitu loh. Jadi gini, saat energi level kalian nggak sinkron nih, contohnya dideketin juga kayak hanya papasan gitu doang gitu loh. Jadi dari sini nanti ada fase di sini lagi. Jadi ada fase, selalu ada fase di tengah di mana ini change-nya bisa gini kalau misalnya energinya sama atau vibrasinya sama. Nah, kemarin itu kalau aku lihat vibrasinya nggak sama. Jadi kayak papasan, nanti ada lagi kayak gini. Itu tergantung gitu. Baru nanti ada sebuah jembatan yang mempertemukan. But di sini karena ada energi chemistry dan ada attraction yang cukup gede ya. Kalau aku lihat kamu akan ngerasa kok that person will give you aku ngeliatnya di sini kayak passion, kayak gairah yang cukup luar biasa besar. Kayak apa ngomong bahasanya apa nih, kayak ser-seran gitu loh, cuman bukan butterflies di stomach ya, bukan kayak ngerasa anxious, enggak, but the feeling kayak kamu pengen peluk dia gitu loh, energinya kayak gitu. Bisa dia yang merasakan atau yang kamu merasakan. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Kita lihat possibility the outcome dalam waktu dekat. Okay? The Spirit Guide, Angel Event Power, God and Goddesses. Give permission and protection to see through the outcome of the situation. Ada the Four of Wands. Ada the Chariot. Ada the Strength. Oke, nanti aku jabarin lebih detail ya kenapa you see this. Strength banyak, cuman kita lihat di sini dulu possibility-nya. Lagi-lagi the White Horse, kamu akan ketemu atau bertemu sama orang ini fasenya saat kamu sedang sukses. Jadi kesuksesan itu kan individu masing-masing beda-beda ya. Jadi kesuksesan bisa dalam konsep kesuksesan koneksi kamu sama keluarga, ada juga kesuksesan secara finansial. What things that makes you feel so secure and content, itu kesuksesan. Jadi ada sesuatu hal yang kamu ngerasa aku aman banget nih fasenya saat ini, aku ngerasa aman, ngerasa tenang. I don't look for anything else. Aku nggak nyari apapun sekarang. Aku cuma nikmatin ada fase itu. And that time came, saat waktu itu datang, kamu akan bertemu sama orang ini gitu. Kalau soal balik lagi itu kita ngomongin soal rasa aja. Kan ada orang yang kayak misal, aduh nyari di mana nih pasanganku, aduh di mana nih, itu masih belum ada pemahaman untuk rasa damai dan ketenangan, because you still have question. Di saat kamu gak nanya apapun, gak ada pertanyaan, tidak ada kebingungan, kamu ngerasanya cukup, dan ngerasa ya aku gak nyari apa-apa lagi gitu. Itu gitu. Karena di sini ada kartu kesuksesan. So, under the Four of Wands, di sini kalau aku lihat untuk beberapa dari kalian culture berbeda ya. Jadi ada culture yang berbeda yang akhirnya nanti akan disatukan. But see, this is mirror. Jadi energinya tuh kayak you will know that person so much. Orang itu juga bakalan tahu tentang diri kamu banget gitu.
Because the strength itu for me ya, um, adalah kartu terkuat di dalam kayak ditaruh deck personal view aja. Karena um, aku ngerasa di sini ada koneksi yang luar biasa kuat. Sometimes ini bakalan ini aku serius ya. Sometimes ini bakalan kerasa pelajaran yang nggak pernah habis-habisnya. Jadi, well, jadi nikmatin saja ya pelajarannya. Jadi kalau ketemu sama orang, ada pelajaran lagi sama dia nih. Udah pelajaran selesai, nanti ada lagi nih, kayak ibaratnya kayak teman sekelas yang if you soulmate, teman sekelasnya itu kalau soulmate kan nanti kita naik nih ke kelas 2. Nggak mungkin kita bisa sekelas, bisa enggak. Cuman kalau dia, kamu akan selalu sekelas. Jadi selalu akan ada ketemu gitu. It can be you dealing with twin flame, but aku nggak mau labeling karena gini. Kadang-kadang kalau misalnya untuk zaman sekarang ya, suka deket-deket ini kemarin-kemarin, kenapa aku jarang bahas soal twin flame? Because a lot of people, kebanyakan itu terobsesi sama hal itu. Akhirnya gak belajar-belajar gitu. Jadi berusaha untuk tidak melabelkan sebuah hubungan di mana kamu benar-benar fokus sama hubungan itu dan menikmati proses gitu. Jadi kalau dari sini aku lihat prosesnya cukup kuat ya. Jadi yang aku bilang there's a kayak infinity itu kan something that endlessly ya, tidak ada akhirnya, tidak ada endingnya, di situ lagi. Bukan berarti di dalam kumparan, but ini seperti gini loh, kan sama kayak where is that di sini, sama kayak gini nih, walaupun ini tidak ada lepasnya, tapi di sini tetap ada space, ada jarak gitu. Jadi nanti akan ada fase berjarak di mana ini untuk masing-masing belajar, ada fase untuk ketemu, ada fase di titik yang tadi aku bilang, fase untuk ketemu di mana di situ kamu belajarnya untuk belajar dari dia belajar dari kamu, gitu fasenya. Because there's the strength, ini mau kemanapun kamu pergi, you will end up with this person, kayak akan nempel lagi gitu. Karena yang tadi aku bilang, there's a magnet yang sometimes magnetnya itu endlessly, lifetime. Jadi belajar terus. So, this is your reading. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau mau request ini dibentuk sebagai pick a card, silakan komen di bawah. Karena ini adalah general reading untuk kalian yang mau dibuatkan secara personal. Menurut kisahmu sendiri, menurut energi kamu sendiri, bisa buat personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar, ada antrian. Lalu kalau misalnya kalian mau kalau kalian suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.